Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah sebuah ilustrasi penerapan konsep fisika yang hampir setiap harinya kita melakukannya. Contohnya, hukum Newton 1 dan gerak lurus beraturan. Let's check it out. Aduh, kesiangan lagi. Mager banget. Mana hari hujan lagi. Udah jam berapa ini? Mana jam pertama pelajaran fisika lagi. Ya udah, aku siap-siap dulu sebelum terlambat. Mana juga nih mobil? Perasaan masih pagi, tapi kok nggak ada yang lewat ya? Bakal dapat hukuman lagi nih mah. Sekarang jam berapa, Pak? Sekarang jam 7 pas nak. Pak, bisa cepetan dikit nggak? Soalnya udah telat nih. Kemarin saya udah telat. Masa sekarang telat lagi? Oke, ini udah kecepatan 60 km per jam. Sekolahanmu lurus aja kan di jalan ini, arah utara? Iya pak. Pakai sabuk pengaman ya. Siap, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu terlambat, Budi? Jam berapa ini? Iya, Pak. Maaf saya terlambat. Soalnya tadi bangunnya kesiangan. Sekarang jam 7.15, Pak. Di rumah lagi hujan tadi, Pak. Terus di rumah saya lumayan jauh, Pak, dari sekolah. Terus nunggu angkotnya lama. Jadinya saya telat, Pak. Kamu kan sudah tahu kalau sekolah kita masuknya jam 7:05. Ya sudah, silakan duduk. Besok berangkatnya pagi-pagi ya. Jangan telat lagi. Iya, Pak. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah saksikan ilustrasi bagaimana Budi bangun tidur sampai Budi pergi ke sekolah. Nah, mari kita analisis konsep fisika apa aja yang terjadi pada saat itu. Check it out. Oke teman-teman, kita akan analisa pada saat apa saja Budi menerapkan konsep fisika. Nah, yang pertama, ketika Budi berada di atas tempat tidur. Oke, yang pertama kita akan analisa ketika Budi di tempat tidur. Nah, pada saat Budi di tempat tidur, sebenarnya Budi sedang menerapkan hukum Newton pertama, teman-teman. Ya, yaitu sigma F sama dengan 0. Ya. Oke, di mana bunyinya sebuah benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan apabila tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Nah, teman-teman, jadi ketika Budi di atas kasur, ya, ketika Budi tidur, sebenarnya Budi itu kan dari dia ketika dia tidur itu dalam keadaan diam. Nah, kenapa dia mengatakan dia malas untuk bangun? Ya tadi karena Budi cenderung untuk mempertahankan keadaannya untuk tetap terlentang atau untuk tetap tidur ya di kasur. Sehingga karena tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya, tidak ada orang yang bangunin Budi ya kan, tidak ada usaha Budi untuk cepat untuk bangun ya kan. Makanya Budi secara tidak langsung menerapkan hukum Newton yang pertama, sigma F sama dengan 0 karena tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Nah, kemudian perlahan Budi bangun karena waktu telah pagi. Nah, jadi teman-teman, secara tidak langsung sebenarnya Budi tadi sedang menerapkan konsep fisika tentang hukum Newton pertama. Nah, kalian juga mungkin setiap hari kalian akan merasakan hal tersebut. Nah, secara tidak langsung sebenarnya kalian sudah menerapkan hukum Newton pertama. Oke, itu teman-teman pada saat Budi di tempat tidur. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita analisis ketika Budi naik mobil berangkat ke sekolah. Oke. Nah, teman-teman, kira-kira konsep apa yang dilakukan Budi pada saat berangkat ke sekolah naik mobil? Ya, yaitu konsep gerak lurus beraturan ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Gerak lurus beraturan. Kenapa? Nah, coba kita analisis. Nah, kita harus ingat dulu ya, bahwasanya rumus gerak lurus beraturan yaitu S sama dengan V dikali
T. Oke, teman-teman. Nah, S V dikali T. Nah, kita analisis data apa saja yang kita peroleh dari pergerakan atau perjalanan Budi ke sekolah. Nah, kita beri keterangan dulu ya teman-teman, di mana S itu S sama dengan perpindahan, kemudian V kecepatan, kemudian T waktu. Skor. Oke, teman-teman. Mari kita analisis data-data yang kita peroleh dari perjalanan Budi. Nah, yang pertama, ya, Budi bertanya pada Pak Supir jam berapa ketika awal naik mobil ya. Budi bertanya kepada Pak Supir jam berapa, kemudian Pak Supir menjawab pukul 7 pas. Oke. Berarti ketika naik mobil ya di awal di halte ya, itu jam 7.00. Kemudian Budi mengatakan kepada Pak Supir, agak cepetan dikit Pak. Nah, kemudian Pak Supir menjawab 60 km per jam. Ini sudah kecepatan 60 km per jam ke arah utara. Oke. Kita peroleh kecepatannya 60 km per jam. Kemudian sampai di sekolah, Budi ditanya oleh gurunya, yaitu pukul jam berapa ini Budi? Ternyata Budi berkata jam 7.15. Nah, teman-teman, kita tahu ya berapa jarak tempuh Budi dari dia awal naik mobil sampai dia tiba di sekolah. Yaitu berapa teman-teman? Dari jam 7 sampai jam 7.15. Ya, jadi waktu tempuhnya 15 menit. Oke, kita selesaikan dengan persamaan gerak lurus beraturan ya. Dimana S sama dengan V dikali T. S-nya, V-nya yaitu 60 km per jam. Kemudian T-nya, teman-teman, T-nya kan di sini 15 menit. Nah, kita samakan dengan kecepatannya yaitu per jam. Maka di sini kita buat juga per jamnya. Berapa 15 menit ini? Berapa jam sih 15 menit ini, teman-teman? Nah, yaitu 1/4 jam. Oke, sehingga kita peroleh S-nya yaitu 15 km. Sehingga teman-teman, kita tahu bahwasanya jarak rumah Budi sampai ke sekolah yaitu berapa? Ya, 15 km. Nah, inilah dia jawabannya. Nah, teman-teman, sebenarnya gerak lurus beraturan ini hampir setiap hari kita lakukan atau kita terapkan. Ya, pada saat kita berjalan, pada saat kita mengendari motor atau mobil, dan bahkan ketika kita berangkat sekolah, hampir setiap hari kita melakukan atau mengerjakan konsep ini. Sampai sini teman-teman bisa dimengerti ya? Oke, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, mudah bukan memahami fisika? Nah, sebenarnya fisika itu dekat dengan kita, karena hampir setiap aktivitas kita selalu berkaitan dengan fisika. Tetap semangat ya belajar fisikanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.